Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Rina. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi informasi atau berbagi informasi tentang alat kontrasepsi. Perlu kita ketahui, alat kontrasepsi di Indonesia itu ada berbagai macam, diantaranya yang nantinya akan saya bahas ya, itu tentang AKDR ya. AKDR itu seperti ini contohnya. AKDR yaitu alat kontrasepsi dalam rahim yang orang biasa disebut IUD atau masyarakat umum biasa menyebutnya dengan spiral ya. Oke, kita langsung bahas tentang AKDR ini. Pengertiannya yaitu alat kontrasepsi dalam rahim yaitu suatu alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim seorang wanita atau dalam rahim itu nantinya akan dipasang sebuah alat yang namanya IUD itu yang namanya dipasang di rahim ibu gitu, oke. Kemudian keuntungannya jika pakai alat kontrasepsi ini yaitu dapat dipasang kapan saja dan bisa dicabut juga kapan saja sesuai dengan keinginan dari ibu tersebut. Kemudian bekerja selama 8 sampai 10 tahun. Jadi efektivitasnya itu juga tinggi. Kemudian jangka panjang juga. Jadi tidak perlu bolak-balik ke tenaga kesehatan untuk memasangnya. Jadi cukup satu kali pemasangan untuk 8 sampai 10 tahun seperti itu, okay? Kemudian tidak menambah berat badan karena tidak mengandung hormonal ya. Jadi untuk ibu-ibu yang tidak mau berat badannya menambah itu bisa pakai KB ini ya, atau KB IUD. Kemudian tadi ada keuntungan, sekarang ada kerugiannya, yaitu kerugiannya itu tidak melindungi dari HIV atau IMS. IMS itu infeksi menular seksual ya. Kemudian dapat menambah pendarahan haid atau menstruasi, yaitu jadi nanti menstruasi yang ibu alami itu bisa memperpanjang, biasanya 1 minggu bisa sampai 2 minggu seperti itu ya. Kemudian itu wanita yang tidak bisa memakai KB IUD itu sendiri, yaitu yang jelas yang pertama itu wanita yang sedang hamil. Bahkan kalau misalnya hamil itu bukan saja IUD tapi semua alat kontrasepsi yang memang kondisi dalam hamil itu tidak bisa memakai kontrasepsi apapun. Kemudian tidak memiliki infeksi resiko HIV atau IMS ya. Kemudian ibu tersebut mempunyai infeksi atau masalah pada organ kewanitaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pemasangan KB IUD itu. Ini sebelum ke langkah-langkah pemasangannya, ini ada contohnya, itu salah satunya itu koper T ya. Ini yang biasa dipakai di tenaga kesehatan juga biasanya memakai ini seperti ini kita buka dulu. Ini contoh dari KB IUD, ini seperti ini panjang, ada benangnya. Jadi ini karena lepas, jadi ini biasanya ini berfungsi sebagai pengukur. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu area genital atau area kewanitaan itu dibersihkan terlebih dahulu, atau sebelumnya ibu harus kencing, buang air kecil terlebih dahulu. Nanti setelah itu dibersihkan, kemudian dibersihkan ulang oleh petugas kesehatannya. Kemudian dibuka, ibu suruh tiduran, kemudian kakinya diangkat seperti posisi mau melahirkan. Kemudian ada alat namanya spekulum, itu dimasukkan ke dalam mulut rahim ibu. Kemudian nanti ini setelah mencari rahimnya, mulut rahimnya sudah ketemu, itu nanti kita pasang, kita ukur dulu. Ukur ini gunanya ada nomor-nomornya itu. Ini gunanya untuk mengukur seberapa panjang leher rahimnya yang nantinya akan dimasukkan KB IUD ini. Seperti ini KB-nya. Bisa dilihat seperti ini. Ini ada benangnya. Jadi kalau sekarang itu masangnya bisa yang langsung benangnya dipotong habis, atau memang masih ada yang disisakan sesuai dengan
apa yang ibu inginkan, seberapa sentinya gitu. Biasanya 2 sampai 3 senti itu memotongnya sampai segini gitu. Karena fungsinya nanti untuk bisa mengecek sendiri pada saat ibu di rumah yang sudah dipasang. Nanti kalau pada saat jongkok, cara mengeceknya bahwa IUD itu masih ada atau tidak itu dengan cara di ibu jongkok, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian tangan dimasukkan ke dalam area kewanitaan, kemudian langsung diraba benangnya. Kalau misalnya benangnya memang masih terasa, berarti memang IUD masih terpasang di rahim sesuai dengan tempatnya gitu ya, masih ada di dalam rahim. Tapi kalau misalnya kok benang sudah tidak ada, berarti itu kemungkinan IUD bisa lepas, seperti itu ya. Ini tentang IUD-nya, langkah-langkahnya. Kemudian kapan boleh pakai IUD? Itu kapan saja jika ibu mau. Itu misalnya kalau paling bagus itu pada saat setelah menstruasi, itu baru dipasang bisa, karena mulut rahim masih kebuka, itu agak mengurangi rasa sakit pada saat pemasangan. Kemudian ibu yang baru saja melahirkan juga langsung bisa dipasang ya, karena sekarang di rumah sakit juga sudah banyak ibu yang sudah melahirkan itu langsung dipasang KB IUD sesuai dengan persetujuan ibu dan suami ibu gitu. Kemudian untuk kunjungan ulang itu bisa 3 sampai 6 minggu setelah pemasangan. Jadi ibu bisa berkunjung lagi itu sekitar 3 sampai 6 minggu ke tenaga kesehatan atau di mana tempat pelayanan yang ibu tadinya pasang KB IUD itu. Kiranya seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.